Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa syakhkhara samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala wa huwa azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mab'atsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para asatid, Bapak Imam beserta jajaran pengurus Masjid Jabalus Salam, Bapak-bapak jamaah sekalian tanpa terkecuali yang insya Allah dimuliakan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan subuh yang diiringi dengan rintik hujan subuh kali ini, kita kembali diberikan kesehatan sehingga bisa hadir memenuhi majelis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat iktikaf kita, duduk kita, kumpul kita menjadi amal yang membanggakan nantinya tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah terlimpah teruntuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah Masjid Jabalus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah sebagaimana yang sedang hangat akhir-akhir ini, yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, menjadi permintaan paling banyak, request paling banyak dari khususnya majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim kaum hawa. Di minggu-minggu terakhir ini, di hari-hari terakhir ini, meminta berkomentar, meminta menyampaikan perkara yang sedang hangat terjadi akhir-akhir ini. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu perkara tentang es teh. Kalau disebut es teh, senyum Bapak ya. Cuman saya kadang bingung sama ibu-ibu, bapak. Semuanya bertanya komentar Ustadz tentang es teh. Tapi sepanjang pengajian yang minta akhir-akhir ini, bahkan sampai hari ini, es tehnya tidak muncul-muncul, Pak. Yang ada air putih inilah. Ya, suruh komentar tentang es teh, tapi yang muncul air putih. Ini bentuk dari cintanya jamaah, karena dijaganya ustadznya supaya tidak sakit tenggorokannya. Kalau di tempat-tempat lain Pak, minimal 3, ada kopi, ada es teh, ada es kelapa, wadihnya lengkap, masya Allah. Tak kapan mau ceramah, tak kapan mau makan itu Pak ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak asal bicara, kita berbicara tentang bahaya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bahaya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tema ini diambil dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma dalam kitab Sarah Sahih Muslim nomor hadis 91. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Adapun orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu adalah orang sombong. Jadi bahasa ini sudah keluar jauh
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesannya kepada para sahabat. Maka kita pertama melihat, sebelum kita berbicara tentang menolak kebenaran, kita berbicara pertama tentang merendahkan orang lain. Kita buka landasan hadis dari jalur riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di kitab Musnad Ahmad, nomor hadisnya 12.236. Kemudian di kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah di nomor hadis 3168, dan di kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi di nomor hadis 6181. Satu ketika kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang duduk bersama Nabi di dalam majelis, dan duduk di majelis ilmu seperti ini, Pak. Seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai taklimnya, memulai kultumnya dengan menyampaikan kalimat yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Dan perkataan Nabi ini diulang 3 kali di 3 hari. Setiap Nabi memulai taklimnya, Nabi selalu bilang, akan datang sebentar lagi seorang laki-laki calon penghuni surga. Artinya orangnya hadir. Maka ketika Nabi selesai menyebutkan hal tersebut, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah fatola'a rajulun minal ansor, maka datanglah seorang laki-laki yang asing terlihat dari kalangan orang Ansor, tantifu lihyatahu, jenggotnya basah. Dia pakai jenggot, Pak. Jenggotnya basah. Qad ta'allaqa na'laihi fi yadihi simal. Lalu dia mengangkat sandalnya di sebelah tangan kirinya. Jadi orang ini bukan ngangkat es teh, Pak, ya, angkat sandal. Maka seketika itu seluruh pandangan sahabat ini melihat kepada orang tersebut. Inikah orangnya? 3 kali berturut-turut dalam 3 hari yang disebut Nabi seperti itu. Dan yang datang orang itu juga. Padahal orang itu, Pak, orang yang tidak familiar di kalangan majelis taklim. Ini siapa ya? Jamaah RT 31 ini bukan. Ke masjid paling Jumat aja nih muncul orang, dia bilang. DKM masjid bukan. Utusan presiden jauh nih, bukan, dia bilang. Bingung, Pak. Biasa-biasa saja. Padahal sahabat-sahabat yang terkenal, sahabat-sahabat yang masyhur hadir. Ya, sahabat-sahabat yang masyhur hadir di sekitar Nabi. Cuman yang datang ini orangnya biasa-biasa saja. Tapi sampai 3 kali berturut-turut Nabi menyampaikan ini adalah calon penghuni surga. Maka selesai daripada 3 hari, ada sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini kira-kira apa amalan orang ini sampai disebut Nabi sebagai calon penghuni surga. Maka orang ini, Abdullah bin Amr bin As ini izin ikut ke rumah laki-laki yang disebut Nabi ini sebagai calon penghuni surga. Dia izin, dia bilang, Fulan, saya izin menginap di rumahmu 3 hari. Kenapa? Dia bilang, saya sedang berkelahi dengan bapak saya. Dia bilang seperti itu. Sedang tidak akur, sedang tidak saling komunikasi. Boleh tidak numpang 3 hari di rumahmu? Silahkan, dia bilang. Maka menginaplah Abdullah bin Amr bin As di rumah orang tersebut. Apa yang terjadi? Falam yarahu ayaqumu minal laili syai'an. Abdullah bin Amr bin As tidak pernah melihat sekalipun dalam 1 malam orang ini bangun tahajud. Tambah bingung dia, Pak. Sholat tahajud tidak pernah. Sholat duha tidak. Zikir panjang enggak. Amalan sholawat enggak ada. Biasa-biasa saja. Biasa dengan istrinya, biasa dengan anaknya, biasa dengan tetangganya. Enggak ada yang spesial-spesial. Akhirnya setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As bilang kepada orang tersebut, wahai Fulan, aku izin pulang.
Sudah 3 hari aku menginap di rumahmu ini, sudah 3 hari aku berinteraksi di rumahmu ini, aku tak mendapatkan apa-apa. Ma huwa illa ma ra'aitu, tidak ada yang kulihat darimu. Lalu fulan itu bertanya, apa gerangan yang membuat engkau sebenarnya ingin menginap di rumahku? Dia bilang, 3 hari aku ngaji dengan Nabi, 3 hari berturut-turut topiknya sama. Akan datang seorang pemuda calon penghuni surga, dan 3 hari berturut-turut yang datang itu engkau. Maka aku penasaran, kau ini jarang ke masjid, tidak kelihatan, entah di mana. Tapi Nabi bilang kau ini calon penghuni surga. Aku ingin lihat apa amalan yang kau perbuat. Apa kata pemuda itu? Ma huwa illa ma ra'aitu. Inilah aku, tak ada yang aku lebihkan, tak ada yang aku tambah-tambah, tak ada yang aku kurang-kurang. Illa la ajidu li khairin ghishan. Akan tetapi katanya, aku ini tidak pernah merasa iri kepada orang lain, kepada siapapun. Wala uhdasu li ahadin bima ata'allahu iyyah. Aku tidak pernah merasa hasad, merasa dengki kepada pemberian orang lain dari Allah yang lebih banyak dariku. Itu saja. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, inilah yang membedakan kami dengan engkau. Jadi ternyata Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 3 hari tersebut Abdullah bin Amr bin As tidak pernah menemukan orang ini berbicara lebih tinggi daripada istrinya. Tidak pernah menemukan orang ini berbicara lebih tinggi daripada anaknya. Tidak pernah melihat orang ini menyakiti tetangganya dengan kata-katanya yang kasar. Dan selama 3 hari itu tutur bahasanya luar biasa, baik ketika ada Abdullah bin Amr atau ketika di luar. Dan orang ini juga mengatakan dia tidak pernah iri, dia tidak pernah dengki, dia tidak pernah merasa tidak adil terhadap apa yang Allah sudah tetapkan untuknya dibandingkan orang lain. Jamaah rahimakumullah, ternyata disinilah letaknya. Ketika mungkin seseorang merendahkan orang dari casingnya, ini orang mungkin tak rajin ke masjid, jarang kelihatan di majelis taklim, tapi ternyata dijaganya mulutnya, dijaganya hatinya, dijaganya perasaannya, tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, ternyata bagian daripada calon penghuni surga. Dan yang langsung menyampaikan Nabi SAW. Maka kita tidak bisa melihat casing, Pak. Belum tentu yang duduk di sini lebih mulia daripada yang ngantuk. Ya, yang ngantuk itulah Pak yang dapat rahmat. Ashabul Kahfi itu Pak, bingung dia Pak, mau kemana lagi tidak tahu. Dia masuk goa, dia bilang Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-Kahfi, ya, di ayat yang ke-10 itu Pak. Ini doa mujarab. Jadi sudah tidak tahu lagi mau kemana, sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya kemana, sudah sumpek, sudah takut mau dibunuh raja. Maka masuk ke dalam gua, apa yang dibaca? Rabbana atina min ladunka rahmah. Sama dengan doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk masjid minta rahmat, masuk gua minta rahmat. Maka ketika Ashabul Kahfi minta rahmat, bukan minta rajanya dimatikan, bukan minta negerinya di bumi hanguskan, tapi minta rahmat. Apa yang terjadi? Ayat ke-11-nya, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tidurkan, kata Allah, di dalam goa itu bertahun-tahun, 309 tahun. Jadi masuk goa, baca doa rahmat, Allah tidurkan. Jadi saya tidak aneh Pak, kalau ada orang masuk masjid tadi baca doa, giliran ngaji dia tidur. Nah, ini memang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidur itu tidak ada dosa. Maka supaya Ashabul Kahfi ini tidak ada dosa, kata Allah kami tidurkan 309 tahun. Bedanya Ashabul Kahfi itu kata Allah fadorobna ala azanihim, yang kami tutup telinganya, matanya tidak. Maka nanti buka surat Al-Kahfi, itu mata Ashabul Kahfi tidak ditutup sama Allah 309 tahun. Kami putar ke kanan, kami putar ke kiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditutup telinga, sehingga tidak mendengar apa-apa, seperti tidur. Ya, seperti tidur,
seperti bangun padahal tidur. Seperti bangun padahal tidur. Itu Ashabul Kahfi 309 tahun. Maka yang ditutup telinga, maka ada ayat di dalam Al-Quran, nama suratnya Al-Isra, surat ke-17, juznya ke-15, ayatnya ke-36, halamannya 285, barisnya ke-12, posisinya sebelah kanan bawah. Kata Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal bashar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ul. Berhentilah berkomentar, kata Allah. Berhentilah berbicara, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma laisa laka bihi ilm, kalau tidak tahu ilmunya, cukuplah berkomentar, kata Allah. Karena hari ini komentar itu begitu luar biasa, Pak. Sampai mengundurkan diri utusan presiden itu, Pak. Kan udah resmi ngundurin diri, Pak. La haula wala quwata illa billah. Yang sedihnya kadang yang tidak ada ilmu yang ikut komentar juga, yang tidak tahu bagaimana cara berkomentar yang baik pula. Salah ya tetap salah, tapi jangan sampai kita ikut terjerumus dalam menghinakan orang lain. Wala takfu, kif, kata Allah, berhentilah. Maka waqaf, tanda berhenti. Di Quran itu ada waqaf, tanda berhenti. Ada wakaf, apa kasih Quran, AC, kipas, jam, meja, wakaf. Kota infak, wakaf. Itu kalau wakaf tanda berhenti. Kalau wakaf pahalanya tidak berhenti-henti. Mati bapak, meninggal bapak, pahalanya tetap ngalir. Nah, ini wakaf ke masjid. Maka kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau tidak punya ilmu, berhentilah. Inna sam'a, pendengaranmu, wal bashar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya kata Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang pertama kali disebut Allah, telinga, baru mata. Kenapa? Ketika kita berada di rahim ibu kita, Pak, organ yang pertama kali berfungsi di dalam kandungan, telinga. Organ yang pertama kali berfungsi ketika lahir, telinga. Itulah bayi disunahkan untuk diazankan di telinga kanan dan dikomahkan di telinga kiri. Karena setiap bayi akan diganggu jin, kata Nabi, namanya Ummi Sibyan, mengganggu bayi kecuali dua, yaitu Maryam binti Imran dan Isa bin Maryam yang tidak diganggu. Jadi Isa bin Maryam dan Maryam binti Imran tidak menangis ketika lahir. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, maka telinga diciptakan pertama kali, diazankan, kemudian baru mata. Mata mulai berfungsi secara normal, baru nanti punya perasaan. Rasa dimarah, rasa sedih dan lain sebagainya. Maka merendahkan daripada manusia ini, sebenarnya Islam sudah jauh-jauh berbicara bahwa Islam ini adalah agama yang tinggi, Bapak. Islam ini adalah agama yang menjunjung martabat manusia tanpa memperhatikan kondisi fisik ataupun status sosial dalam masyarakat. Nanti buka perkara tentang makan makanan di Quran di surat ke-24, nama suratnya An-Nur, juz ke-18, ayat ke-61, halamannya 358, barisnya ke-6, posisinya sebelah kiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Jangan pernah keberatan, kata Allah, dengan orang yang buta. Jangan pernah keberatan, kata Allah, dengan orang yang pincang. Jangan pernah keberatan, kata Allah, dengan orang yang lemah, yang sakit, yang tidak normal di antara kalian. Orang sekarang bilang orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Tak boleh lagi sebut orang gila. Nanti kena viral mula, Ustaz tuh nyebut orang gila, dia bilang. Nyebut rakyat jelata aja viral, boleh lagi, harus ganti masyarakat biasa, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kata Allah, tidak boleh keberatan. Wala ala anfusikum an taqulu mim buyutikum,
dalam perkara mengajak makan, mengundang makan di rumah kalian. Nah, hari ini ada orang yang giliran kaya tidak diundang yang miskin. Atau ada orang yang kaya, giliran tahlilan yasinan di rumah orang miskin, tidak mau dia datang. Islam 1400 tahun yang lalu sudah berbicara melalui Al-Quran. Bahkan hebatnya, Allah tidak hanya berbicara satu rumah, 10 rumah Allah sebutkan setelah ini, Pak. Au buyuti abaikum, au buyuti ummahatikum, au buyuti ikhwanikum, au buyuti akhwatikum, au buyuti ammamikum, au buyuti ammatikum, au buyuti ammamikum, au buyuti akhwalikum, au buyuti khalatikum, au ma malakstu mafatihahu, au sodikikum. 10 rumah. Dan semuanya disebut pakai rumah. Kata Allah, walaupun di rumah ayahmu, walaupun di rumah ibumu, walaupun di rumah saudara laki-laki dari ayahmu, saudara perempuan dari ayahmu, walaupun di rumah pamanmu, walaupun di rumah bibimu, walaupun di rumah dari saudara laki-laki dari ibumu, walaupun dari saudara perempuan dari ibumu, walaupun dari rumah lain yang kau punya kuncinya, walaupun di rumah teman-temanmu, seluruh rumah disebut Allah. Jangan, kata Allah, laisa alaikum junah, jangan pernah dilarang-larang antakulu jami'an au ashtatan, kalau perkara makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Islam. Jadi kalau mengundang makan tidak usah dibeda-bedakan, mana yang buta, mana yang pincang, mana yang sakit, undang semua. Karena orang Arab dulu, Pak, dibeda-bedakan, mana yang cacat, mana yang tidak cacat, mana yang buta, mana yang tidak buta, dibeda-bedakan. Maka ayat ini turun. Tidak ada merendah-rendahkan di dalam Islam. Semua rumah disebut. Allah ingin sampaikan, Islam itu harus punya pondasi. Kalau ayat pertama, hadis pertama yang kita baca tadi dari Abdullah bin Mas'ud, itu menceritakan bahwa betapa hebatnya orang yang datang ke majelis ilmu. Bukan yang ceramahnya, Pak, tapi yang hadir ke majelis ilmu. Bahkan yang hadir itu yang asing. Jadi saya berani katakan, Bapak yang duduk, yang letih, yang capek, ini yang luar biasa sebenarnya, Pak. Ya, yang entah masuk tidak masuk itu urusan belakang. Kata Nabi, yang datang, kata Nabi, yang mau duduk. Karena tidak sembarang orang, kata Nabi, dibuat bisa duduk di masjid Allah. Tidak sembarang, kata Nabi, orang bisa dibuat untuk hadir di majelis ilmu, Pak. Maka kalau sudah digerakkan hadir, sudah digiring hadir, ada rasa rindu Allah. Balik, kata Allah, kembali, kata Allah SWT. Kemudian kalau di hadis yang kedua, ya, tentang di ayat yang kedua, itu berbicara tentang bagaimana Islam mengatur setiap manusia ini hendaknya punya rumah masing-masing. Nanti masalahnya ngontrak, KPR, nyewa, numpang, itu urusan belakang. Yang penting punya rumah dulu. Maka kalau kemarin di bioskop ada film Ipar Adalah Maut, itu Islam udah ngajarkan, Pak, jangan tinggal dengan ipar di dalam rumah. Jangan tinggal antara menantu dengan mertua di dalam satu rumah. Jangan ada 2 supir dalam satu mobil. Islam sudah ngajarkan rumah masing-masing. Disebutkan 10 rumah di dalam Islam. Dan setiap kata pakai kata rumah. Karena bahaya. Apalagi yang beda jenis, sepupu nih, anak saudara kita. Nah, kita punya anak laki-laki, atau sebaliknya kita punya anak perempuan, kemudian kita ambil anak dari adik kita laki-laki, dikumpulkan di satu rumah, sepupu, halal nikah, dikumpulkan satu rumah. Apalagi selama-lamanya, ya, lama waktunya, ini masalah. Kecuali mungkin dalam beberapa tahun, atau mungkin ada perjanjian, atau mungkin mau sekolah, atau mungkin memang orang tuanya, ibunya tidak kemana-mana, lain perkaranya. Tapi kalau bisa, ini jangan terjadi, kata Islam. Karena bahaya, Pak. Karena dosa paling banyak itu dosa tinggal dengan orang tua. Karena akan banyak kelahi mulutnya. Minimal di sebelah lah, samping lah, atau satu rumah dibedakan lah. Islam mengajarkan seperti itu. Rumah ayahmu, rumah ibumu, rumah kakakmu, rumah saudaramu, rumah pamanmu, rumah bibimu, rumah kau yang punya lain, kata Allah. Nah, itu ulama tafsir yang menyebutkan bahwa Islam mengajarkan agar tidak saling merendahkan, agar tidak saling meremehkan. Karena nanti kalau menantu tinggal dengan mertua, bangun kecepatan salah,
bangun terlambat salah, masak asin salah, masak manis salah, ya, nyapu kebersihan salah, nyapu bunyi salah, nyapu ndak bunyi juga salah. Repot jadinya kelahi, Pak. Maka Islam itu mengajarkan jangan ada satu supir dalam satu mobil, dua supir dalam satu mobil. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, karena akan berpotensi merendahkan, meremehkan daripada orang lain. Kemudian itu dari segi makan-makan, Ustaz. Dalam segi ibadah, Ustaz, ada enggak? Ada. Nabi pernah tidak bisa jadi imam safar di Sunan Abu Dawud nomor hadis 503. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafa ibna ummi maktum ya'umun nas wa huwa a'ma. Nabi pernah memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk jadi imam. Wa huwa a'ma, dia buta. Imam buta, boleh. Nanti buka tafsir, namanya tafsir Al-Qurtubi, terbitan tahun 1964, Darul Kutub Mesir. Itu disebutkan bahwasanya la ba'sa bi imami al-a'raj al-a'ma al-asal al-khosiyyi, kemudian al-aqta al-abdi. Tidak mengapa memilih imam yang buta, imam pincang, imam lumpuh kayak kursi dia, Pak. Imam terpotong tangannya atau kakinya, atau pembantu budak. Nah, ini jadi masalah. Ya, iza kana wahidin minhum aliman bisolah. Syaratnya dia alim. Syaratnya dia tahu ilmu jadi imam. Syaratnya dia tahu rukun dan syarat menjadi imam. Nah, ini bagaimana Islam tidak membeda-bedakan dalam perkara menjadi imam. Dan imam ini, Pak, beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin tuh dalam bahasa Islam khalifah, tapi kalau imam, imam. Dan kalau pemimpin kita boleh komentar, apalagi ini era demokrasi, Pak, era bebas berkomentar. Mana hati-hati aja, ya, salah dikit komentar, masuk juga penjara kan, Pak. Tapi kalau imam, nggak boleh sembarang komentar, nggak bisa, Pak. Apa contohnya, Ustaz? Salah imam kita baca, salah imam kita rokaat, lupa imam kita tasyahud awal, nggak boleh kita sebut nama imam, nggak boleh kita bentak keras-keras. Dalam Islam diajarkan dalam fikihnya, subhanallah. Imam yang salah yang dipuji Allah, subhanallah. Itu pun nggak boleh keras. Subhanallah, boleh. Subhanallah. Kalau perempuan imamnya laki-laki, tepuk saja. Pelan-pelan saja, tepuk lagi 3 kali, enggak juga, boleh. Enggak juga ngerti ya, kan tepuk kepala imam, salah. Ya. Enggak boleh sebut mam, salah mam. Udah 5 rakaat nih mam, enggak boleh. Hebatnya, maka imam itu, Pak, dihargai dalam Islam. Pernah satu ketika Nabi ingin menguburkan jenazah, ramai kubur massal kayak zaman Covid dulu, Pak. Sahabat bingung nih, bagaimana ya Rasulullah cara menguburkannya? Apa kata Nabi? Imam paling depan, yang sering jadi imam. Yang hafal Quran paling depan, yang ilmu agamanya paling banyak paling depan. Bayangkan, sudah mati saja dihargainya imam, itu luar biasa. Hari ini ada orang kadang acara ini apa ya, di luar, di planet Jupiter, cara sedekah rumah, undang prasmanan, kambing guling, banyak, Pak. Rumahnya tidak lapang. Jadi ceramahnya di dalam, di luar tendanya besar. Ceramah lah Ustaz tuh, baca doa lah Ustaz tuh di dalamnya, sudah ceramah panjang lebar, udah senang jamaah melihat Ustaz tuh ceramah. Selesai itu kata tuan rumah, kata pembawa acara, cara makan-makan. Keluarlah Ustaz tuh, Pak, sudah antri panjang. Ustaz tuh disuruh antri di tengah-tengah. Bayangkan. Nah, ini soal adab sekali, Pak. Ya, udahlah dia yang ceramah, udahlah dia yang mimpin doa, udahlah dia yang mimpin yasin, udahlah dia yang mimpin kekhidmatan acara. Ketika makannya di luar di garasi, disuruh antri pula. Di mana adabnya? Ya, cuman tidak masalah, tidak ada dosa, tapi adabnya la haula wala quwata illa billah. Ini kadang yang terjadi, Pak. Tapi kalau di pesta pernikahan itu beda, kasusnya rame sesuai urutan datang.
Tapi kalau di acara-acara di rumah kadang Pak, sudahlah mimpin doa, sudahlah mimpin yasin, sudahlah mimpin tahlil, dikasih kue kotak, apa namanya itu, nasi kotak, sama dengan yang tidak baca yasin, satu kotak. Dalam hati Pak Ustadz, ya Allah, satu kotak pula aku didapat. Bapak itu tidur tadi, satu kotak juga dia dapat. Kompaknya sama pula warnanya, ini tidak dibeda-bedakan, dia bilang. Tidak mungkin dia minta Pak, ya kan? Minumnya sama, aku gelas, dia aku gelas juga, la ilaha illallah. Pas pulang gitu pula Pak salaman, dilihatnya pula ndak ada pula yang nempel-nempel dia bilang. Biasanya ada yang nempel-nempel, la ilaha illallah. Apa ndak terkurus-kurus imam-imam hari ini Pak? Ma ada kita dengar selamat hari Ustadz, ada Pak. Guru-guru ngaji Pak yang 20.000, yang 50.000 bayarannya itu Pak. La haula wala quwwata illa billah. Mandikan jenazah itu Pak yang nggak ada bayarannya itu kadang la haula wala quwwata illa billah. Mereka lah jadi tunggal. Yang dipanggil bukan yang Ustadz jauh-jauh ini Pak. Saya dipanggil lama Pak. Pertama dipanggil 4 Mei, kedua dipanggil 5 Oktober, ketiga dipanggil 7 Desember. 4 Mei ya, ke 5 Oktober 5 bulan Pak, baru dipanggil lagi. 5 Oktober ke 7 Desember 2 bulan. Udah ada peningkatan Pak. Ya, saya bilang cepat nih 2 bulan, biasanya daftar tunggunya 5 bulan saya bilang. Ya, Ustadz kok tahu? Makanya nonton Pak Jabalus channel, like, share, dan subscribe Pak ya. Alhamdulillah sudah 567 subscriber ya Pak. Sudah 290 video Pak. Penontonnya sudah 70.915 penonton Pak. Wah, apal Pak Ustadz, apal. Video saya terakhir 121 orang yang udah nonton. Yang angkat jempol 4 orang cuman. Banyak aja yang nonton aja ya. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita merendahkan, meremehkan apalagi imam kita, masjid kita. Inilah yang penting Pak. Yang kita pikirkan ya, dapurnya, listriknya bunyi kah di rumah ya, dan lain sebagainya. Itu dalam ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kita berbicara sedikit tentang khamtun nas. Apa itu khamtun nas? Dengki Pak. Ini bahaya sekali. Ya, iri hati ini bahaya. Ternyata dosa pertama yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dosa iblis kepada Nabi Adam. Apa dosanya? Iri, Pak. Dosanya dengki. Di mana Ustaz dalilnya? Quran surat ke-7, Al-A'raf juznya ke-8, ayatnya ke-12, halamannya 152, baris pertama paling atas sebelah kiri. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Aku lebih mulia dari Adam. Aku lebih lama kenal Allah. Aku lebih lama di surga. Dia orang baru. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Aku disuruh sujud untuk dia. Enak kali. Aku nih orang lama di Jabul Salam. Kok dia yang jadi bendahara? Kira-kira kayak gitu. Aku nih orang lama loh di sini. Kok dia terus jadi ketua ya? Sudah dilakukan iblis dulu Pak. Itu adu domba itu paling hebat. Adu domba rumah tangga itu paling hebat, hati-hati. Maka itulah dosa pertama yang iblis lakukan di hadapan Allah. Ana khairan minhu. Aku lebih baik ya Allah. Ngapain? Dia tuh orang baru. Mau dijadikan pemimpin, mau dijadikan khalifah. Dia iri Pak, dia dengki. Dosa pertama di hadapan Allah. Dan ternyata dosa pertama yang dilakukan di bumi, kalau tadi dosa yang pertama dilakukan di langit, kemudian yang kedua dosa yang pertama dilakukan di bumi, dosa iri. Apa buktinya Ustaz? Dosa iri anak Nabi. Anak Nabi Adam bernama Qabil dan Habil. Nanti buka Quran surat ke-5 Al-Maidah juznya ke-6 ayatnya ke-30, halamannya 112, barisnya ke-11 sebelah kiri. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khashirin. Sebelum Qabil membunuh Habil, ada dosa yang dilakukannya pertama kali. Apa? Fatawwa'at lahu nafsuhu. Dia iri. Dia mengikuti nafsunya. Kenapa? Karena Habil dapat istri lebih cantik daripada Qabil. Iri dia Pak. Dengki dia. Kok istrinya lebih cantik? Dia kan adik aku. Kok dia yang dapat lebih cantik ya?
fatawa'at lahu nafsa. Karena iri itulah, karena dengki itulah, karena hasad itulah qatla akhi, kata Allah, dia bunuh saudara kandungnya. Pembunuhan pertama kali anak Nabi. Qabil kepada Habil. Al-Maidah 30. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata kalau dari dosa ini ada 3 kata yang sering kita dengar hari ini. Harta, tahta, wanita. Iblis iri karena harta surga diserahkan ke Adam. Iblis iri karena tahta surga diserahkan Adam. Dan dosa pertama di bumi adalah gara-gara wanita. Gara-gara iri kok dia dapat lebih cantik daripada aku. Dan semua itu dosa hasad. Iyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulul narul khotob. Nanti buka Abu Dawud nomor hadis 4210, buka Ibnu Majah nomor hadis 4200. Kata Nabi SAW, jauhilah sifat dengki, jauhilah sifat hasad, karena akan memakan kebaikanmu. Capek-capek kita komentar tentang Gus Miftah, habis pahala sholat kita, habis pahala puasa kita, habis pahala sedekah subuh kita. Merendahkannya pula 10 aibnya kita buka, ya, ngomong di sana ngomong di sini, kita yang capek, ya. Sudahlah, kalau bukan urusan kita, nggak usah kita urus, ya. Kalau kita diminta untuk berkomentar, nah barulah, oh ini menurut saya, sudah cukup. Ini dipanjang-panjang, dosa-dosa masa lampau dibuka semua, Pak, ya. Yang pernah nyedok batu cincin di mana dibuka, la haula wala quwata illa billah. Yang berbicara ini juga tidak lebih mulia, Pak, karena sedang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dosa membicarakan kesalahan orang lain menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini berbahaya. Kama ta'kulul narul khotob. Kata Nabi, seperti api memakan daripada kayu bakar. Hasad itu ada 4. Pertama, benci kepada orang lain. Kedua, benci kepada orang lain dan menginginkan nikmat orang lain hilang. Ketiga, benci kepada orang lain, menginginkan nikmat orang lain hilang, menginginkan nikmat itu pindah kepada dia. Keempat, benci kepada orang lain, menginginkan nikmat orang lain hilang, menginginkan nikmat orang lain itu pindah kepada dia, dan menginginkan orang itu jatuh. Ngelihat orang ke masjid, sholat Jumat udah pakai NMAX lagi bapak ini. Perasaan kemarin motornya Mio, sekarang udah NMAX, dia bilang. Pasti kredit tuh motor, tidak mungkin, dia bilang. Oh, dia pensiunan kok. Dari mana sanggup beli NMAX? Tak minta habis Jumat nanti hilang NMAX-nya, dia bilang. La haula wala. Karena motornya Supra Ekma. Jadi iri dia kan. Udah ganti lagi cat rumah bapak nih. Entah dari mana duitnya. Jotun pula merek catnya. Ini cat mahal, dia bilang. Padahal rumah ini masih kredit KPR-nya. La haula wala. Tak minta sama petir lah rumah ini, dia bilang. Iri dia dengan orang hasad. Kata Nabi, ta'kulul hasanat. Kebaikan yang kau perbuat dimakan habis. Nanti buka Quran surat ke-39, surat Az-Zumar, di juz yang ke-24, di ayat ke-65, halamannya 465, baris ke-11, sebelah kanan. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasyirin. Jangan sirik. Sirik tanda tak mampu, karena akan memakan kebaikanmu dan kau akan menjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat rugi. Sirik itu ternyata, Pak, hari ini bukan hanya menyekutukan Allah. Banyak hari ini, Pak, orang masih sirik. Sirik-sirik kecil, Pak. Sirik paling kecil itu riya. Nanti buka Quran surat kedua juz ketiga Al-Baqarah, ayatnya 264, halamannya 44, barisnya ke-11, sebelah kiri. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzina yunfiquna maluhu ria'an nas. Hei manusia, kalau sedekah jangan disebut-sebut. Kalau sedekah jangan nyakitin orang. Kalau ndak beli es tehnya jangan pula dibilang goblok. Itu udah disebut oleh Allah 264 Al-Baqarah. Itu sama saja kau ingin mempertontonkan amalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sirik kecil hari ini, Pak, banyak. Apa contohnya? Menganggap hari sial. Ndak maulah berangkat hari ini ke Samarinda, nih hari sial. Apa contohnya lagi? Berapa banyak hari ini orang pesta nikah, Pak, ngundang pawang hujan. Acara kemerdekaan Republik Indonesia yang diundang pawang hujan. Berapa miliar katanya anggaran untuk mendatangkan pawang hujan. Katanya, ya. Coba datangkan Ustadz, 300.000 datang saya, Pak. Ini miliar untuk pawang hujan. Dulu MotoGP, Pak, ngundang Rara itu kan pakai mangkok mie ayam tuh kan. Oh, biar enggak hujan di Mandalika tuh, Pak, ya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini banyak terjadi, Pak. Enak nanti kalau nikah jangan mandi ya. Maaf, sempak kau lempar ke tenda, dia bilang. Biar enggak jadi hujan nanti pesta nikah kita. Lumayan banyak amplop, dia bilang. Ini hari ini, Pak.
Nikahkan anak. Nikahkan anak, ngundangnya pawang hujan. Nikahkan anak, anaknya sholatnya berantakan. Zuhurnya telat, asarnya enggak. Hari itu dia nikah, hari itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terjadi Ustaz? Bangun rumah, pasang bendera, pasang pisang, pasang kelapa, bendera merah putih. Iya Ustaz, biar tahu orang ini mana Indonesia, mana Palestina, mana Israel, dia bilang. Wa ilaha illallah. Apa pula lah syarat-syarat ini? Jualan, tanam telur angsa, pakai penglaris dan lain sebagainya, tempel di atas pintu, syirik. Ya, apalagi dagang, dapat pembeli pertama. Ini duit pembeli pertama. Penglaris dia bilang. Syirik. Kalau tidak disampaikan, nanti saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih banyak terjadi, Pak. Ya, tidak boleh nikah kalau anak pertama dengan anak pertama, harus sesuai primbonnya, harus sesuai tanggalnya. Tidak boleh huruf A nikah dengan huruf A. Repot, Pak. Saya huruf A, Aditya. Tidak boleh Aditya nikah dengan A, Ayu Ting Ting. Tidak boleh. Sampai hari ini tidak berjodoh saya dengan Ayu Ting Ting. Karena sama-sama A, sama-sama anak pertama, dia bilang, la haula wala. Itulah sampai hari ini Pak Luna Maya tidak nikah-nikah. Padahal kurang cantik apa, kurang kaya apa, Pak. Di dekat rumah saya itu, Pak, maaf, ada orang yang tidak terlalu cantik, tidak terlalu ini. Udah 4 kali dia nikah. Luna Maya sampai hari ini belum nikah-nikah. Apalah masalah. Saya rasa baca primbon ya mungkin, Pak ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sirik inilah. Kita lihat anak bayi pakai gelang 7 warna, pakai kalung 7 warna, ada jimatnya besar di sini, ada banyak kaligrafi Pak di rumah. Ada kaligrafi di rumah ini banyak Pak, Asmaul Husna. Kaligrafi Asmaul Husna itu Pak ada, tidak semua Pak ya. Itu yang bertuliskan Kitmir di tengah-tengahnya. Nanti Bapak cek di handphone. Asmaul Husna Kitmir, Qitmir. Kitmir itu Pak nama anjing Ashabul Kahfi. Bayangkan ada 99 nama Allah, tengah-tengahnya ada nama anjing. Itu banyak Pak. Di warung-warung bakso, di warung-warung makan. Balikpapan itu sudah beli. Di rumah-rumah warga. Yang jual tidak tahu, yang beli tidak tahu. Kanan kirinya rajam jin. Memanggil jin. Biar laris. Ya, biar rumah jadi jauh dari balak. Tapi tengah-tengahnya huruf anjingnya paling besar. Kitmir. Kiri kanannya 99 Asmaul Husna. Itu ada di online. Ini tidak tahu ilmunya, ternyata mengundang daripada mara bahaya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah pentingnya taklim, inilah pentingnya belajar, inilah pentingnya kita bersama-sama saling mengingatkan, Pak. Ada amalan-amalan yang udah capek-capek. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Berjalan menuju Allah itu capek, kata Allah. Ngaji itu capek, sholat itu capek, sholawatan itu capek, zikir itu capek, kata Allah. Untuk apa? Supaya kau bisa ketemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanannya tidak mudah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Suratnya surat ke-84 Al-Insyiqaq juz ke-30 ayat ke-6 halamannya 589. Di sebelah kanan Al-Quran Al-Karim, kata Allah, supaya nanti di akhirat tidak capek lagi. Mudah-mudahan capeknya kita di subuh ini menjadi satu amal yang membanggakan untuk istri, anak, keturunan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sampai di sini Pak, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya daripada nggak ada yang tanya supaya ada isi. Saya salah satu apa yang dibilang Ustaz tadi yang tidak berilmu lah, boleh katakan gitu. Justru ini yang saya tanyakan yang enteng-enteng aja. Misal tadi ini di luar ceramah tadi, seperti kemarin misalnya sholat aja jadi yang enteng-enteng ya mengenai fikih. Di dalam sholat Jumat kita masuk masjid bila kita terlambat masuk masjid. Di waktu kita masuk masjid sudah berkumandang adzan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita menunggu di dalam mau melakukan
masjid, tidak ada itu berdiri, atau kita langsung sholat tahiyatul masjid, mengingat selesai adzan nanti akan khutbah Jumat. Yang menjadi pertanyaan di hati saya, tahiyatul masjid adalah salah satu sunnah yang mungkin sunnah, dan mendengarkan adzan juga sunnah karena kita akan menjawab adzan. Yang menjadi keraguan adalah waktu kita menunggu adzan dan setelah selesai adzan khotib langsung mimbar langsung berceramah, sedangkan kita baru sholat lagi. Nah, saya minta arahan dari Ustaz Aditya bagaimana yang terbaik dalam hal ini. Ya itu aja yang enteng-enteng aja Ustaz ya, supaya ada terisilah di pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Haji. Pertama, menjawab azan sunnah, sholat tahiyatul masjid sunnah, mendengarkan khutbah sunnah. Karena tidak dengarkan khutbah Pak, kita ada halangan, datang telat, dapat 1 rakaat saja sah Jumatnya. Cuman apa yang membedakan dari ketiga hal ini? Yang membedakannya adalah kualitas pahalanya. Yang datang sebelum khotib assalamualaikum dengan yang datang setelah khotib naik ke atas mimbar, pahalanya beda. Itu pertama. Yang datang ke masjid, nah ini jadi perkara. Khotib sudah assalamualaikum, azan kan Pak? Baik. Maka yang jadi permasalahannya, mana yang lebih didahulukan Ustadz? Mendengarkan azannya selesai atau langsung sholat? Maka kita ambil, karena ini sama-sama perkara sunnah, sama-sama ada hadisnya. Mendengarkan azan dengan menjawabnya ada hadisnya. Sholat tahiyatul masjid ketika khatib sudah naik ke atas mimbar ada hadisnya. Tapi karena ini bicara tentang sholat Jumat, maka afdolnya yang mana? Afdolnya sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Kata Nabi SAW yang keluar hadisnya ini, iza sa'idal khatibu alal minbar falyaqa rak'ataini fala julusan falyukhaffif au kama qala. Kalau khatib sudah naik ke mimbar tapi kalian belum sholat sunat tahiyatul masjid, berdiri dulu. Udah duduk suruh berdiri. Itu ada zaman. Apalagi belum duduk, sholat dulu. Tapi syaratnya falyukhaffif, dipercepat. Cukup Fatihah. Jangan pula Bapak baca Yasin nanti rakaat pertama. Udah selesai khutbah, Bapak belum selesai tahiyatul masjid. Singkat-singkat saja kata Nabi. Ternyata yang disuruh Nabi disingkatkan, yang disuruh Nabi percepatkan, sholat tahiyatul masjid. Kemudian para ulama, 4 ulama sepakat, haramas salat iza sa'idal khatibu minbar illa sunnat tahiyatul masjid. Seluruh sholat haram kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, kecuali hadisnya nih tidak putus, jadi jangan nyampaikannya putus-putus, nanti dibilang haram sholat. Illa, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka yang lebih utama kejar tahiyatul masjidnya, bukan nunggu azannya. Itu jawabannya Pak. Karena hadis-hadis tentang sholat Jumat mengutamakan betapa mulianya masjid untuk dimuliakan. Jadi kejar tahiyatul masjidnya, ringankan tahiyatul masjidnya hadisnya. Tidak ada yang bilang tunggu dulu azannya, jawab dulu azannya. Tidak. Itu hadis menunggu azan di luar sholat Jumat. Kalau kita datang tadi misalnya subuh udah azan, kita berdiri dulu, jangan duduk. Ya, nah itu sunnahnya. Nah, karena kenapa ada orang yang nunggu azan, dia tidak konsentrasi atau dia mengambil double-double pahala kayak gitu kan. Padahal yang lebih besar pahalanya itu mendengarkan khutbah Jumatnya daripada menjawab azannya. Karena menjawabnya sunnah. Tidak dijawab pun, ngobrol sekalipun tidak berdosa Pak. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Cuma tidak elok saja dia di masjid ngobrol ketika azan. Cuma tidak berdosa.
Nah, teman kalau bertanya mana lebih baik pahalanya, mana lebih besar pahalanya, Bapak datang terlambat sholat sunnah tahiyatul masjid. Azannya udah selesai Ustaz, kami juga telat Ustaz, sholat sunnah tahiyatul masjid, enggak masalah. Enggak mau sholat Ustaz juga enggak apa-apa. Enggak mau langsung duduk pun juga enggak apa-apa. Teman Bapak tidak mendapatkan hadis dari Nabi, kata Nabi jangan duduk dulu, sholat 2 rakaat dulu, singkatkan sholatnya supaya khotibnya dapat terdengar apa yang disampaikan. Karena khotib Jumat ini Pak tidak lama Pak ya. Kalau Bapak cek video saya itu video paling pendek mungkin Pak, cuman 14 menit. Kalau yang lain kayak kemarin sampai 19 menit lebih saya lihat khotibnya. Ya, ada yang 23 menit khotib, lama-lama khotib Jabalus Salam nih saya bilang. Saya aja 14 menit saya bilangnya. Enggak apa-apa lah, mau 14 menit, mau 23 menit, sama aja amplopnya dalam hati saya kan. Ya, karena khutbah Jumat ada orang belum makan, ada orang mau istirahat, ada orang kerja kantor, enggak bagus lama-lama. Maka rugi enggak mendengarkan daripada khutbah Jumat. Yang lebih baik kejar sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Ya, kalaupun mau tetap nunggu azan enggak masalah. Kalaupun tetap tidak mau nunggu azan, tidak mau nunggu tahiyatul masjid, langsung duduk juga tidak masalah. Jangan saling salah-salahkan. Cuman kalau ditanya mana lebih afdol, itu jawabannya Pak. Cukup Pak ya? Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Yang kurang berkenan nanti bisa meminta nomor WA saya, insya Allah kita jawab di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala duduknya Bapak di kesempatan subuh kali ini. Seluruh niat, seluruh hajat saya hadiahkan kepada Bapak. Hadirin sekalian, dipermudah segala urusannya, diangkat penyakit-penyakitnya, disolehahkan istrinya, dijadikan anaknya soleh, dijadikan anaknya solehah, dijadikan anaknya anak yang membanggakan prestasi dunianya, membanggakan orang tuanya di akhirat, mudah hafal Al-Qur'annya, mudah jaga sholatnya, takut meninggalkan sholatnya, menjadi anak-anak yang nanti menggandeng tangan ayahnya, menggandeng tangan ibunya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan asbab duduknya Bapak di majelis subuh hari ini menjadi asbab yang membanggakan Bapak dan keluarga Bapak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Atas segala niat, atas segala hajat, saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.